Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, Anda berada kembali lagi berjumpa bersama Bang Aril Makia gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Maki berkesempatan untuk berbagi informasi seputar pelaksanaan CPNS tahun 2023. Namun pada kesempatan kali ini Maki bukan akan berbagi informasinya, tapi melainkan akan berbagi prediksi soal CPNS tahun 2023. Karena berdasarkan prediksi beredar bahwa CPNS tahun 2023 ini kembali akan digelar kalau nggak salah bulan Juni. Ya, karena sekarang sudah masuk bulan Juli tapi bulan dibuka, ada kemungkinan nanti dibukanya pada bulan Juli, dan hari ini sudah masuk ke seleksi pembukaan sekolah kedinasan gitu kan ya. Jadi pada kesempatan ini Maki akan berbagi soal SKD TWK HOTS ya untuk materi amandemen. Hari ini sudah Maki masuk ke part 17. Jadi untuk kawan-kawan yang bersinggah di sini untuk part 1 sampai part 16-nya silakan kawan-kawan searching lagi di video Maki di playlistnya dicari ya. Dan di sana banyak sekali Maki berbagi untuk soal TIU, TKP maupun TWK-nya, tes wawasan kebangsaan. Dan pada kesempatan ini Maki akan berbagi soal mengenai tes wawasan kebangsaan untuk materi amandemen Undang-Undang 1945 karena berdasarkan kisi tahun sebelumnya dan FR yang beredar di tahun sebelumnya bahwa salah satu materi yang muncul di CPNS 2021 kemarin adalah materi amandemen UD gitu ya kawan-kawan. Baik, untuk satu kita langsung ketik kopi gitu ya. Ini sudah sajikan sebuah masalah, namun apa bersama minumnya teh butuh seru gitu ya. Selalu bisa sedikit sih menjadi sembai pus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini nih, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bla 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 A, rukun, B, damai, C, demokrasi, D, religius, E, bineka. Yang mana nih? Berarti kita harus tahu dulu isi dari amandemen ini. Nah, oke, ada nggak? Nggak ada. Oh, ini dia. Mana? Kok soalnya sama ya? Oh, sama soalnya nih. Jadi perlu kita ketahui kawan-kawan bahwa pasal 28 ini mengalami penambahan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan melalui sidang umum MPR ya, pada 14 sampai 21 Oktober 1999. Ada beberapa tambahan pasal termasuk mengenai hak asasi manusia gitu. Pasal 28 sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak-hak serupa juga termaktub dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Nah, jadi ini kalau ya karena yang ditanyakan adalah bunyi pasal 28 sebelum amandemen, nah, di mana sebelum amandemen itu tadi isinya kan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Oh, berarti kalau begitu masuknya apa? Kemana? Ke rukun, damai, religius, bineka. Rukun bukan wrong ya, damai wrong, religius wrong. Jadi wrong. Jadi itu mana? Demokrasi gitu ya. Karena berserikat, berkumpul, dan berpendapat itu masuknya ke demokrasi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 dan nomor 2 ini karena sama lagi ya. Berarti yang C begitu kan kan? Alasan hidup izin mantap. Kalau mantap next berikutnya nih. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001 yaitu tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diterapkan pada tanggal 9 November 2001. Perubahan substansi amandemen ketiga adalah bla bla bla. A. Kedudukan dan kekuasaan MPR, B. Tugas dan kewenangan DPR, C. Kewenangan Presiden, D. Pemerintahan daerah, E. Wilayah negara kesatuan Republik. Nah, berarti kita harus tahu substansi amandemen ketiga ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa ini kalau mau langsung dulu nih. Jadi perubahan substansi amandemen ketiga itu meliputi kedudukan dan kekuasaan MPR, eksistensi negara hukum Indonesia, kemudian jabatan presiden dan wakil presiden termasuk mekanisme pemilihannya bagaimana, pembentukan lembaga baru dalam sistem ketenagaraan Republik Indonesia, pengaturan tambahan bagi lembaga DPK, dan pemilu. Itu substansi dari amandemen yang ketiga.
Jadi kalau begitu yang mana tuh tadi? Iya, kedudukan kesaan MPR yang A, gitu kan ya. Berarti yang ini wrong, gitu gitu kan ya. Jadi jawaban berarti yang A, gitu kan man? Understand? Tidak, izin mantap, kalau mantap next soal berikutnya. Nah, sebagai wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan, karena siapa tahu nanti yang keluar itu nggak hanya amandemen ketiga, tapi bisa saja amandemen ke-1. Nah, seperti kita ketahui bahwa amandemen ke-1 itu dilangsungkan pada sidang umum MPR tahun 1999, tanggal 14 sampai 21 Oktober. Hasil amandemen undang-undang ini yang pertama meliputi 9 pasal dan 16 ayat sebagai berikut. Pasal 5 ayat 1, hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. Pasal 7, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasal 9 ayat 1 dan 2, sumpah presiden dan wakil presiden. Pasal 13 ayat 2 dan 3, pengangkatan dan penempatan duta. Pasal 14 ayat 1, pemberian gerasi dan rehabilitasi. Nah, ini nanti saya akan pakai bahas ya, gerasi, rehabilitasi, dan amnesti dan abolisi gitu ya. Pemberian gelar tanda jasa dan kehormatan lain. Pengangkatan menteri, DPR. Nah, DPR itu di amandemen bersama ya. Hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang itu. Kemudian amandemen kedua, ini ada yang kedua meliputi 27 pasal dan dalam 7 bab. Mengenai pemerintahan daerah, nah pemerintah daerah itu di amandemen kedua. Mengenai DPD, mengenai wilayah negara, mengenai warga negara dan penduduk, nah adanya di amandemen yang kedua. Kemudian HAM itu di bab di amandemen kedua juga. Mengenai pertahanan dan keamanan, mengenai bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan ini bab 15 ya, yaitu Bembalangguk itu ya, kata Maki ya. Cara cepatnya itu Bembalangguk, tekan kan. Nah, ini dilangsungkan pada sidang tahunan MPR tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 gitu ya. Kemudian amandemen ketiga itu meliputi 23 pasal dalam 7 bab, yaitu mengenai bentuk dan kedaulatan negara, yaitu bab 1, yaitu pasal 1 kalau nggak salah ya. Bab 2 mengenai MPR, bab 3 mengenai kekuasaan pemerintahan negara, bab 5 mengenai kementerian negara, bab 7A mengenai DPR, bab 7B mengenai pemilihan umum pemilu, dan mengenai BPK. Itu amandemen ketiga. Tadi makanya tadi kan ada pemilu kan ya, masuk ya. Kemudian mengenai DPR enggak, mengenai kementerian negara enggak, mengenai MPR tadi kan tuh ada ya. Nah, selesai begitu kan ya. Ini sebagai wawasan tambahan pengetahuan aja ya, buat kawan-kawan, siapa tahu nanti yang keluar itu amandemen yang kedua, ketiga, dan keempatnya gitu. Substansinya ini dia. Barangkali itu saja dulu yang bisa diberikan dulu ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan dalam mempersiapkan menghadapi tes CPNS untuk SKD TWK-nya ya.